Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Erina Agustin dan rekan saya Aula Ramardhani serta Cynthia Yunastika akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Ketahanan Nasional, yaitu studi kasus tentang penyalahgunaan narkotika. Materi yang akan kami bahas yang pertama adalah dasar hukum narkotika menurut Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Yang kedua, contoh kasus dari narkotika. Yang ketiga, dampak kasus narkotika di berbagai bidang. Yang keempat, solusi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan yang kelima, kesimpulan. Dasar hukum narkotika menurut Undang-Undang Dasar. Narkotika menurut Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat 2, Pasal 90 ayat 2, Pasal 94, Pasal 100 ayat 2, dan Pasal 101 ayat 4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mengingat, yang pertama, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP yang membuat sanksi pidana mati, antara lain mengenai kejahatan narkotika di Indonesia, adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 59 ayat 2, yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat 1 yang dilakukan secara terorganisasi. Adapun tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3, atau mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak adalah 750 juta rupiah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, ancaman pidana mati termuat dalam Pasal 80 ayat 1. Huruf A yang berbunyi, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, Pasal 80 ayat 3 huruf A dinyatakan apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
A. Ayat 1 huruf A dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 500 juta rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara demikian, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam undang-undang ini terdapat pada pasal-pasal berikut, yaitu pasal 113 ayat 2 pasal 113 ayat 2, perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berat yang beratnya itu 1 kg atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Pasal 114 ayat 2, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya 1 kg atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Pasal 116 ayat 2, penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Pasal 118 ayat 2, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 2, beratnya melebihi 5 gram. Pasal 119 ayat 2, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan 2 beratnya melebihi 5 gram. Pasal 121 ayat 2, penggunaan narkotika untuk orang lain atau pemberian narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Pasal 133, menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan mengancam, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau memuji anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129. Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa pembentuk undang-undang berusaha melindungi setiap individu bangsa Indonesia dari penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Menurut Arif tahun 2019 dan Busnarma tahun 2019, terkhusus narkotika golongan 1 yang merupakan obat-obatan dengan daya adiktif tinggi dan memiliki potensi yang besar atau cukup tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya jika disalahgunakan dan dapat merusak organ tubuh hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum narkotika menurut peraturan pemerintah. Sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, pada ayat 2, tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tertanam atau hidup. Ayat 3, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada ayat 4, surat persetujuan impor yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat persetujuan untuk mengimpor narkotika dan prekursor narkotika. Pada ayat 5, surat persetujuan ekspor yang selanjutnya disingkat SPE adalah surat persetujuan untuk mengekspor narkotika dan prekursor narkotika. Baiklah, saya Cynthia akan melanjutkan tentang dasar hukum narkotika menurut PP atau peraturan pemerintah. 6. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana pengangkut. 7. Sarana pengangkut adalah sarana angkutan melalui laut, udara, dan darat yang dipakai untuk mengangkut orang dan atau barang. 8.
Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean. 9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean. 10. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 11. Pelabelan adalah keterangan yang lengkap mengenai khasiat, keamanan, cara penggunaannya, serta informasi lain yang dianggap perlu yang dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder obat yang mengandung narkotika. 12. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan baik yang berupa tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi. 13. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum narkotika menurut Perda atau peraturan daerah. Di sini ada peraturan daerah Provinsi Riau nomor 20 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1 ayat 12. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di provinsi dan kabupaten atau kota wilayah Riau. Kemudian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui sedatif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan. Selanjutnya, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaan dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kemudian pecandu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian pencegahan adalah semua upaya
usaha, atau tindakan yang ditunjukkan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Kemudian, penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya melalui rehabilitasi atau pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu contoh kasus. Kasus penyalahgunaan narkoba kian marak dari tahun ke tahun. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Hidam Aziz, ada 5.333 kasus di 2016, sementara di 2017 meningkat jadi 6.087 kasus. Berikut sejumlah kasus narkoba antara 2017 sampai 2020. Yang pertama ada penyeludupan 1 ton sabu. Aparat kepolisian berhasil menggagalkan penyeludupan sabu sebesar 1 ton di Anyar, Banten. Diketahui pengungkapan sabu yang rencananya akan diedarkan di Jakarta ini merupakan yang terbesar dalam sejarah penindakan narkoba di Indonesia. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan mengungkapkan bahwa anggotanya sudah melakukan pengintaian sebelum penggerebekan penyeludupan 1 ton asal Taiwan di Hotel Mandalika Anyar, Kabupaten Serang. Ini pengembangan dari Jakarta, sudah kami ikuti 2 bulan yang lalu. Jadi anggota saya sudah ada di sini 2 bulan yang lalu, kata Iriawan kepada wartawan di lokasi, Kamis 13 Juli 2017. Yang kedua ada sabu 3 kg di lapas. Jelang tahun 2016, anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3.047 kg dan 48.800 kg ganja yang berasal dari Aceh. Selain mengamankan barang haram itu, polisi juga menangkap 8 pelaku pengedar sabu dan ganja tersebut. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Reza Arif Dewanto mengatakan pihaknya telah menangkap 8 pelaku berinisial LS, EA, PN, RKSS, pengedar sabu, dan RA, SF, TH, pengedar ganja. Pengungkapan tersebut hanya dalam kurun waktu 10 hari. Jadi, barang bukti narkotika yang kami amankan yaitu 3.047 kg sabu, 48.800 kg ganja, dan uang hasil transaksi 50 juta rupiah, dan barang tersebut akan dijual belikan saat malam tahun baru, ujar Reza di Mapolres Jakarta Utara Sabtu 30 Desember 2017. Yang ketiga, tersandung narkotika, artis Naufal Samudra jadi tersangka dan ditahan. Polisi menetapkan artis FTV Naufal Samudra berusia 20 tahun sebagai tersangka kasus narkotika. Naufal juga telah resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakbar Kompol Ronald Maradona Siregar dalam jumpa pers yang disiarkan secara live melalui akun Instagram Kamis tanggal 16 bulan April 2020. Yang bersangkutan sudah jadi tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Barat. Sebelumnya, Naufal diamankan polisi di rumahnya di Jalan Marga Satwa, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 13 April malam. Polisi menyita ganja liquid dari Naufal. Kasus yang keempat ada Renald Ramadan. Bintang sinetron dari Jendela SMP ini diamankan pihak kepolisian pada Jumat 16 Oktober 2020 di Depok, Jawa Barat karena penyalahgunaan narkoba. Polisi melakukan penggeledahan di tempat tinggal Renald di kawasan Sawangan setelah mendapat laporan dari masyarakat. Di antara alat bukti yang diamankan pada saat penangkapan pria berusia 17 tahun ini adalah sabu-sabu seberat 0,4 gram. Baiklah, contoh kasus selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Contoh kasus yang terakhir, yaitu kasus yang kelima, penyelundupan 1,9 kg sabu di bandara. Penyelundupan narkoba jenis sabu sebesar 1,9 kg di Bandara Internasional Adi Suemarmo berhasil digagalkan oleh pihak Bea Cukai Solo, Jawa Tengah. Barang tersebut dibawa terpisah oleh 2 orang wanita. Pertama, dibawa oleh seorang wanita S berusia 25 tahun yang berangkat dari Kuala Lumpur sampai ke Solo dengan pesawat Air Asia.
Dan satu lagi, seorang wanita yang berinisial A berusia 21 tahun yang diketahui menumpang pesawat dari rute yang sama sambil membawa 972 gram sabu. Baiklah, saya akan menyampaikan dampak dari kasus yang kami pilih. Kasus pertama yaitu penyelundupan 1 ton sabu. Kasus ini memiliki strategi yang matang dan pasti melibatkan banyak pihak. Pelaku dalam kasus ini adalah warga negara asing yang merupakan warga Taiwan, serta menggunakan gedung bekas Hotel Mandalika di Anyer sebagai gudang sabu. Dampak yang akan terjadi jika seandainya kasus ini tidak diketahui, yaitu dampak terhadap ekonomi, karena sabu seberat 1 ton memiliki nilai 1,5 triliun. Pasar narkoba adalah underground ekonomi ilegal yang transaksinya tidak terekam. Narkoba juga membuat daya beli masyarakat menurun. Narkoba berdampak negatif pada produktivitas masyarakat, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi malah menjadi beban ekonomi. Dampak terhadap ketahanan bangsa. Masalah ini dianggap penyakit yang sangat kompleks jika berada di tubuh para pelajar atau remaja. Karena penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerusakan pada syaraf-syaraf otak yang berakibat pada penurunan kualitas belajar serta prestasi mereka. Pelajar atau remaja yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa malah akan menghambat jalannya roda pemerintahan ekonomi dan pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Kasus kedua yaitu sabu 3 kg di lapas. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ternyata transaksi narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam lapas di Lampung. Narapidana ini mengaku mengendalikan bisnis narkobanya hanya dengan handphone secara sembunyi-sembunyi di dalam lapas. Dampak dari kasus ini yaitu para narapidana yang berada di dalam sel akan terpengaruh dan akan memakai narkoba juga. Hal ini membuktikan bahwa polisi kurang kooperatif dalam menangani kasus ini dan dikhawatirkan akan ada bandar terselubung di dalam sel tahanan. Seseorang yang sudah tergantung terhadap narkoba biasanya melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba, tanpa berpikir panjang dan tanpa memperdulikan akibat dari perbuatannya. Berikutnya, kasus ketiga yaitu tersandung narkotika artis Naufal Samudra. Naufal Samudra merupakan seorang artis FTV yang tampan dan pasti memiliki fans fanatik yang banyak. Dampak dari kasus ini tentu berdampak besar pada generasi muda, karena mayoritas fans atau penggemar Naufal Samudra adalah generasi muda. Fans atau penggemar kerap terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang diidolakannya, karena ada kaitan emosional yang ditimbulkan dari sikap menggemari. Dampak narkoba terhadap kesehatan. Seseorang yang sudah tergantung terhadap narkoba biasanya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Serta narkoba mengakibatkan kerusakan pada syaraf-syaraf otak. Kasus keempat yaitu Renald Ramadan terjerat narkoba. Dampak dari kasus ini tentu berdampak terhadap generasi muda, karena mayoritas fansnya adalah generasi muda. Terkhusus karena saat Renald Ramadan terjerat narkoba, dia sedang terlibat dalam sinetron yang memiliki target pasar anak-anak hingga remaja. Kasus kelima yaitu penyelundupan 1,9 kg sabu di bandara. Dampak dari kasus ini yaitu tentunya berdampak kesehatan bagi pengguna, serta dampak terhadap ketahanan bangsa. Berikutnya, solusi pencegahan. Solusi pencegahan seharusnya dilakukan dari berbagai sisi. Yang pertama, solusi pencegahan dari keluarga. Keluarga harus menjalankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa kasih sayang, mengembangkan hubungan baik antara anggota keluarga, terlebih rasa cinta kasih, perasaan, pemeliharaan, bimbingan, tanggung jawab, serta perhatian. Keluarga juga harus memberikan edukasi sejak dini kepada anak yang memasuki usia pubertas, yaitu edukasi tentang narkotika, serta dampak bagi pelaku dan lingkungannya. Solusi pencegahan dari lingkungan pendidikan.
yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada tenaga pendidik tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, memberikan edukasi atau pengenalan tentang zat-zat apa saja yang tergolong narkotika, serta dampak berkelanjutan yang dapat merugikan murid atau mahasiswa. Solusi pencegahan dari lingkungan kerja, yaitu memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada karyawan, serta perusahaan sebaiknya membuat kegiatan agar atmosfer tempat kerja terasa menyenangkan, karena salah satu faktor seorang menggunakan narkotika yaitu untuk menghilangkan stres. Solusi pencegahan yang terakhir yaitu solusi pencegahan dari pemerintah, yaitu sebaiknya pemerintah memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Pemerintah sebaiknya lebih mendata tempat atau bangunan yang terbengkalai dan memastikan bahwa tempat-tempat seperti itu digunakan untuk hal yang baik. Kemudian, sering melakukan patroli malam, karena hal ini masih dianggap efektif untuk mencegah penyelundupan narkoba, terkhusus pada malam hari. Kesimpulan yang kami ambil, yang pertama, pencegahan dan penanggulangan narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, khususnya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Menggunakan narkotika dan obat-obatan keras tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan, karena sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa. Penyalahgunaan narkotika secara langsung berdampak negatif pada kesehatan pemakai. Penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif pada keharmonisan keluarga. Penyalahgunaan narkoba berdampak negatif pada prestasi pendidikan bagi pemakai yang usianya masih di usia sekolah. Penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif pada hasil karya atau produktivitas pemakai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.